Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adapun keluar dari dosa dan lepas daripadanya dosa itu, maka ketahuilah bahwa secara umum dosa itu ada 3 macam. Maksudnya cara bagaimana kita supaya terhapus dosa-dosa yang dilakukan, bagaimana melepaskan diri daripada perbuatan maksiat yang sudah dilakukan. Maka pengarang menyatakan bahwa yang perlu diketahui, dosa itu ada 3 macam jenisnya. Yang pertama, jenis dosa itu meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada Anda. Dosa meninggalkan kewajiban, misalnya meninggalkan salat, puasa, zakat, kafarat, dan sebagainya. Nah, cara keluarnya menghapus dosa-dosa itu, kita pernah kada sembahyang, kada puasa, kada bayar zakat, kada bayar kafarat. Cara keluarnya, cara terlepas daripada dosa itu, Anda harus mengqadha kewajiban yang Anda tinggalkan itu sedapat mungkin. Jadi ini merupakan yang keempat daripada rukun tobat. Yang pertama menyesal, yang kedua berhenti, yang ketiga bercita-cita tidak mengulang lagi, yang keempat mengqadha hutang-hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti puasa, sembahyang, dan lainnya. Selama kita belum mengqadha, belum membayar, kita belum keluar daripada dosa itu. Walaupun sudah menyesal, walaupun sudah aktif sembahyang, walaupun sudah aktif puasa, walaupun sudah mencita-cita kada mau ulang lagi, tapi nang dahulu itu belum diqadha, belum dibayar, maka belum lepas daripada dosa itu. Jadi kewajibannya, dia menggunakan waktu sesegeranya untuk mengqadha sembahyang atau puasa-puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja itu. Para ulama berpendapat bahwa diharamkan dia menggunakan waktunya yang kosong, menggunakan waktu yang kosong untuk hal-hal yang lain daripada mengqadha itu. Diharamkan. Nah, jadi pahamannya, ini haram sembahyang duha, haram sembahyang tarawih, haram sembahyang witir, haram sembahyang qabliyah ba'diyah, haram
berbuat hal-hal nang kada perlu, nang kada mendesak, kalau kabaan itu masih ada pada dirinya. Jadi tugasnya sehari-hari hanya menggunakan waktu kosong itu untuk mengqada, membayar sembahyangnya. Itu orang nang hutang sembahyang. Ini hanya boleh menggunakan waktunya kepada hal-hal yang tidak boleh tidak. Makan, mencari nafkah untuk menafkahi yang wajib, guring, qada hajat, mandi. Pokoknya yang boleh dilakukannya adalah hal-hal yang kada boleh tidak. Selain pada itu, gawiannya cuma mengqada sembahyang nang ketinggalan itu. Nah, ini orang yang hendak keluar daripada dosa yang pernah dilakukan, seperti meninggalkan salat tadi. Jadi baginya kada istilah sembahyang sunat, mengqada dulu habisakan. Sudah mengqada itu habis, nah hanya digunakan waktunya untuk sembahyang nang sunat-sunat. Kada bolehnya santai, kada bolehnya berlapang-lapang, beristirahat terlalu panjang, menghabiskan waktu, kada boleh, karenanya masih ada hutang. Maka itu orang yang hendak keluar daripada dosa tadi. Yang kedua, dosa di antara Anda dengan Allah Ta'ala. Dosa yang kadang menyangkut hutang, dosa yang kadang menyangkut meninggalkan kewajiban, yang hanya hubungannya antara kita dengan Allah, seperti minum minuman keras, meniup seruling, makan riba, dan semisalnya, membuka aurat, apalagi contohnya janabah, beriktikaf di masjid dalam keadaan janabah, melihat hal-hal yang diharamkan Allah, mendengari hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, itu dosa yang hanya antara kita dan Allah. Cara keluarnya, Anda harus menyesal telah melakukan dosa-dosa tersebut dan memantapkan hati untuk tidak akan kembali melakukannya lagi selama-lamanya. Cukup sudah itu. Nah, jadi dosa-dosa yang kayak tadi, tobatnya cukup berhenti, menyesal, kada mau ulang lagi, bercita-cita. Kada ada yang harus dibayar atau kada ada. Namun demikian, Imam Ghazali dalam kitab yang lain menyebutkan, alangkah baiknya orang-orang yang berbuat dosa seperti ini dirubah kelakuannya dengan yang sebaliknya, yang positif, yang nilainya pahala. Umpamanya ini menggunakan matanya kepada yang haram, nah tobat kepada Allah, menyesal, berhenti, bercita-cita kada mau ulang lagi. Alangkah baiknya mata nang dulu suka memandang kepada yang haram itu diganti dengan memandang kepada yang bagus-bagus, memandang Al-Quran umpamanya sambil membacanya. Nah itu untuk mempercepat menghapuskan dosa-dosa itu. Suka mendengar yang haram diganti dengan mendengari Al-Quran, mendengari pengajian-pengajian agama. Nah itu sebagai tambahan untuk mempercepat terhapusnya dosa-dosa yang dilakukan tadi. Walaupun itu ada wajib. Yang wajib cuma menyesal, berhenti, bercita-cita kada mau ulang lagi. Nah ini dosa yang hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dosa antara Anda dengan sesama hamba Allah.
Dosa ini yang paling muskil dan paling sulit cara membebaskan diri darinya itu. Dosa ketiga ini bermacam-macam bentuknya. Dosa kepada hamba Allah macam-macam ulang bentuknya. Ada yang berhubungan dengan harta, umpamanya mencuri, mencuntan, membunuh orang. Ada yang berkaitan dengan jiwa, membunuh orang, melukai orang, menyakiti badan jasmani orang. Ada yang berkenaan dengan kehormatan, menggoda istri orang, itu berkenaan dengan kehormatan. Menganiaya kehormatan. Dan ada pula yang bersangkut paut dengan agama, seperti mengatakan orang sesat, mengatakan orang itu bid'ah, mengatakan orang itu keluar dari kelompok-kelompok yang benar dalam agama Islam. Nah, itu ngarannya dosa kita dengan sesama hamba Allah yang bersangkut paut dengan agama. Itu macam-macam bentuknya dan macam-macam pula cara keluarnya daripada dosa itu, cara lepasnya daripada dosa itu. Yang pertama, dosa yang ada hubungannya dengan harta. Kayak apa tobatnya? Kayak apa supaya bersih daripada itu dosa? Yang tiga itu sudah nyata, menyesal, berhenti itu sudah pasti ada itu. Bagi kita kadang ulang-ulang lagi itu sudah nyata. Tambahannya lagi, Anda harus wajib mengembalikan harta itu kepada pemiliknya yang sah. Mengembalikan kepada pemiliknya yang sah. Sekaligus minta maaf tuh. Aku minta maaf kepada engkau. Aku pernah mengambil harta engkau ini. Nah, sekarang aku kembalikan. Namun hartanya habis, mencuntan hintalo umpamanya dimakan sudah, nah ganti akan hintalunya. Aku pernah mencuntan hintalo ika, minta maaf, nah sekarang aku ganti ini hintalunya. Mengambil makanan. Bila kadaka itu, kada tobat ngarannya. Jadi sehebat apapun manusia beribadah kepada Allah, sebanyak apapun menabung ibadah kepada Allah, tapi kalau ada sangkut paut ini harta dengan manusia, walaupun sebiji hintalo, tetap kada akan bisa masuk surga. Sebelum karena di sidang akhirat, orang yang hartanya dicuri itu menghalalkannya. Karena khawatir orang ini kada pernah berbuat maksiat, beribadah melulu, tapi ini pernah dulu mencuntan. Masalah pahalanya, banyak pahala itu kada jadi soal, masuk surga kada khawatir, karena masih ada halangan. Ada orang yang pernah dizalimnya yang belum dia bereskan di dalam dunia. Jadi wajib mengembalikan harta itu kepada pemiliknya yang sah. Kalau memang Anda mampu mengembalikannya, memang kita kalau mengembalikannya
barang orang masih ada, mampu membulikakannya, bulikakan. Kalau barangnya sudah dimakan, sudah habis, nah, itu nilainya seumpamanya. Jika Anda tidak mampu mengembalikannya karena fakir, dulu pernah mencuri ini, mencuri itu, macam-macam gaweannya, menipu ini, menipu itu, merampas ini, membunguli orang, atau tidak memiliki harta, maka Anda harus meminta kehalalannya, minta maaf kepada yang berhak. Minta halal. Dulu pernah ini lawan nikah. Sekarang mengembalikan kada kawa lagi. Yang penting aku minta halal lawan nikah. Dan satu saat aku mampu mengembalikan, aku kembalikan. Maka sementaranya aku ada berduit. Nah, minta halal dulu, minta ridha dahulu supaya selesai. Bila ini pun tidak dapat, sebab yang berhak pergi atau mati. Orangnya sudah mati. Atau orangnya pergi kemana kada tahu beritanya. Orangnya mati, ahli warisnya kada ada. Tetapi mungkin menyedekahkan harta tersebut atas nama orang yang berhak. Hartanya kita ada ya. Kita pernah menipuinya, mencuntannya 1 juta umpamanya, atau 10.000. Anak membelikan ke mana kada ada orangnya, di mana kada tahu. Nah, sedekahkanlah itu duit kepada fakir miskin atau kepada orang-orang yang berhak lainnya, sedekahkan atas nama orang yang hartanya kita ambil itu. Jadi sedekah pahalanya untuk orang yang pernah duitnya kujuntan itu siapa? Kayaknya orangnya datang, nah diganti duit itu. Pas disedekahkan, datang orangnya. Nah, pas pandir pulang kada kawa. Kisahkan sebujurnya kayak ini. Nah, belajarnya kada kawa ganti itu, Bang. Aku tidak nyuruh bersedekah ajarnya. Nah, dia kita ganti duitnya. Kalau tidak mungkin juga, mungkin juga yang disedekahkan kalau dia juga duitnya. Orang yang pernah dicuntan itu ditanya kalau dia juga ke mana? Nak minta halal kada kawa. Nak minta halal orangnya kada ada. Anak mengganti duitnya kada ada. Atau kita minta halal, ini kada mau memaafkan. Jadi ikam dulu mencuntan itu udah kau maafkan. Hingga mencuntan itu harta kesayanganku, itu harta warisan kenang-kenangan orang tuaku. Ada kalau dihuruf-hurupi diganti-ganti jadinya. Oh, kalau kau maafkan, nah bisa juga itu. Kayak apa cari kita supaya selamat nih? Hendaklah Anda memperbanyak perbuatan baik dan kembali kepada Allah dengan merendah diri dan menghinakan diri. Sudah lagi ganti kada mau, memaafi kada mau orangnya, atau nak mengganti duitnya kada ada, atau orangnya kada ada. Nah, kita hanya memperbanyak ibadah, perbanyak ibadah, perbanyak merendahkan diri kepada Allah sambil berharap orang yang kita zalimi itu memaafkan kita kayaknya di akhirat. Nah, itu benar lagi. Semoga Allah berkenan
membuat orang yang berhak itu ridha kepada Anda kelak pada hari kiamat. Nah, itu aja harapannya. Jadi banyak ibadat, banyak mendoakan inya, banyak beristighfar untuk inya. Nah, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya, contohnya. Ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau, aku minta ampunkan juga orang tua hamba, aku mintakan ampun juga orang-orang yang pernah hamba zalim, hamba aniaya hartanya atau jiwanya atau keluarganya. Nah, dengan demikian mudah-mudahan karena Allah bisa mempertimbangkan itu di akhirat dengan pertimbangan yang sebaik-baiknya. Itu bahan aja harapan lagi. Nah, itu urusan harta. Jadi kembalikan harta orang. Kalau kada mampu mengembalikan karena fakir kita ini kada berduit, datangi minta halal. Inya kada mau mahalalakan, kita kembali kepada Allah. Perbanyak kebaikan, perbanyak bersedekah, perbanyak tobat sambil mengharap kepada Allah agar inya kayaknya di akhirat memaafkan. Atau kita ada duitnya mengganti atau ada barangnya, orangnya kada ada lagi, mati warisnya kada ada, atau orangnya hilang, nah sedekahkan. Kalau kita mampu sedekah dengan niat atas nama orang yang hartanya kita ambil itu. Nah, hanya itulah jalan keluar daripada dosa yang berhubungan dengan manusia, soal harta ini. Dosa yang berkenaan dengan kehormatan, misalnya memaki atau memfitnah atau menipu. Dalam hal ini Anda berkewajiban mendustakan diri Anda di hadapan orang yang Anda langgar kehormatannya, dan Anda harus minta halal, minta maaf dari orang yang berhak sedapat mungkin. Sulit lagi. Memaki, mencela, menggibah, memfitnah. Apa caranya supaya kita hilang dosa kita itu? Menyesal, berhenti, jangan lagi mencita-cita, kada mau ulang lagi. Ketiga hal sudah pasti. Tambah lagi 2. Angka 4. Pertama, kita mendatangi orang yang menghadapi kita waktu kita menyambat itu. Dulu aku berpandir lawan Zaid, aku menyambati Umar. Zaidai, Umar itu kamu ini. Sekarang Zaidnya aku datangi. Zaid, dulu aku ada kerungan ikan berpandir menyambati Umar itu. Nah, itu dustaku. Itu kada bujur sekalinya. Nah, kita dustakan perbuatan kita yang dahulu itu. Dustakan. Yang kelima, hanya kita datangi Umarnya untuk minta halal, minta ridha kepadanya. Nah, itu maka itu dosa memfitnah orang, menggibah orang, mencela orang. Misal kita berpandir dahulunya di hadapan 10 orang. Di hadapan 10 orang kita mencaci maki Umar. Nah, kita wajib di hadapan 10 orang itu mendustakan diri kita, mencabut kembali. Wahai nang 10 orang, dulu pernah aku mengisahkan Umar itu kada baik, itu sekalinya kada bujur. Itu dustakun itu. Hanyar kita datangi Umarnya, minta halal, minta ridha, aku pernah dulu ini lawan ikam. Nah, 5 hal itu.
Ini kalau memang Anda tidak khawatir menambah kemarahan orang yang berhak itu atau menimbulkan fitnah yang ada hubungannya dengan pernyataan Anda mengenai apa yang pernah Anda lakukan atau memperbaharui kemarahan Kita mendustakan diri kita sudah tadi, menyesal sudah, ba'ampe sudah, mencita-cita kada maulang sudah. Kita mendustakan diri kita di hadapan orang-orang yang pernah kita ceritakan itu sudah. Tinggal sebuting lagi minta halal kepada nang kita cela nih. Cuma kita berpikir, kalau aku minta halal lawan inya nih pacang sarik lawan aku, atau bisa membahayakan diriku. Nah, udah tanginya marah, aku minta halal lawan ikam lah. Aku pernah menyambat ikam itu perampok umpamanya. Bisa sarikinya. Udah selama ini baik hubungan lawan Umar nih. Kita berkisah itu jadi marah lawan kita inya. Nah, kada usah jadi tangi umarnya. Kada usah. Apalagi pacang menyakiti. Ini mun aku berkisah do Umar tambilingnya aku ora karuan nih, maginnya kada usah jadi tangi umarnya. Nah, jika Anda mengkhawatirkan semua itu, maka kembalilah kepada Allah. Kembali kepada Allah aja lagi. Semoga dia Allah berkenan menjadikan orang yang berhak, si Umar tadi, ridha. Berkenan memberikan pahala yang banyak dan memohonkan ampun sebanyak-banyaknya bagi orang tersebut. Jadi 4 aja yang kita lakukan. Kalau kita memaki orang, memfitnah orang, menggibah orang, 4 yang kita lakukan. Kalau khawatir ada masalah ini di belakang, 1 menyesal, 2 berhenti, 3 berjanji dengan diri sendiri kada maulang lagi, 4 mendustakan diri kita di hadapan orang-orang yang kita pernah bercerita itu. Yang 5 mestinya minta halal kepada si Umar, karena kita fitnahinya atau kita gibahnya. Cuma karena kita kada wani, yang 5 cukup kita mintakan ampun aja dia kepada Allah. Kita berharap ini Allah bisa menyelesaikan masalah ini dengan Umar di akhirat dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Bila kita cukup Astagfirullahaladzim, misalnya wali walidayya kan, wali ashabil hukukil wajibati alih, itu mencakup semua Anda. Orang yang kita tipu, orang yang kita fitnah, orang yang pernah kita gibah, orang yang pernah kita ambil hartanya, orang yang pernah kita, itu mencakup ashabil hukukil wajibati alayya. Makanya orang-orang dahulu sebelum berzikir, sebelum baca selawat, sebelum apa, mesti beristighfar dulu. Li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati. Itu penting itu. Karena dengan sebab kita banyak memintakan ampun kepada Allah terhadap orang yang pernah kita aniaya, itu karena Allah mempertimbangkan di akhirat. Ya Tuhan, ikam pada maafi lawan inya lah. Makanya banyak mintakan ampun ikam di akhirat. Inya banyak mendoakan ikam di dunia dulu supaya ikam ini diampuni dosa, supaya ikam ini baik. Ini dalam dunia tiap hari mendoakan ikam. Nah, itu kita Allah bisa memberitahu kepada orang yang kita aniaya itu. Dalam masalah kehormatan diri seperti berkhianat kepada teman, mengenai persoalan istri, anak, menggoda,
merayu anak orang, atau semisalnya, maka tidak ada jalan buat meminta kehalalan atau menyatakan kesalahan itu. Kita pernah menggoda istri orang, menggoda anak orang, itu kada ada jalan untuk minta halal. Kenapa? Karena bisa menimbulkan kemarahan orang. Wanilah kita datang lawan orang minta halal, aku pernah menggoda bini pian, wanilah ada wani kita kalau itu. Karena kalau hal tersebut diketahui oleh orang yang berhak, niscaya akan menimbulkan fitnah dan kemarahannya. Niscaya akan menimbulkan fitnah dan kemarahannya. Nah, jadi kalau hendak misalnya minta halal itu kada kawa, timbul masalah. Nah, oleh karena itu, kalau kita misal hendak menggoda merayu anak orang, itu hendaknya kita melamar dahulu orang tuanya. Nah, kalau sudah kita melamar kepada orang tuanya, ulun hendak mengawini anak pian. Cuma 5 tahun lagi umumnya. 5 tahun lagi. Ujar kulitannya aku terima lamaran itu. Nah, kalau kita merayuinya apa itu dosanya lawan Allah aja lagi semacam. Dosanya kepada Allah, karena lagi kepada orang tuanya. Dosa lagi. Orang-orang bahari 2-3 tahun bertunangan. Tuh orang bahari tuh. Lagi halus dari tampahi anak. Supaya apa? Mengurangi hal-hal nangka ini. Nah, kalau sudah kita merusak kehormatan keluarga orang, kita minta halalnya sulit, bisa menimbulkan kemarahan, fitnah. Nah, dalam masalah ini Anda harus merendah diri kepada Allah, memohon agar Allah berkenan menjadikan orang yang berhak riba kepada Anda dan berkenan memberi kebaikan yang banyak sebagai imbangan dosa Anda itu. Nah, jadi mau kada mau kita melakukan hal yang keempat. Pertama, menyesal. Kedua, jangan lagi mengganggu keluarga orang. Ketiga, bercita-cita kuat kada maulang lagi. Yang keempat apa? Kita perbanyak doa-doa kebaikan untuk orang itu. Kita mintakan ampun tiap hari orang itu. Nah, semoga di akhirat ini bisa memaafkan, meridai kita. Nah, tenang. Jika Anda merasa aman dari fitnah dan timbulnya fitnah, merasa aman aja daripada fitnah. Nah, rasa aman aja daripada fitnah. Kita menggoda istri orang misalnya, tapi kita minta halal, sidin tuh ada sarik juga umpamanya. Ingat tuh ada sarik juga. Perhitungan kita nih. Mun aku minta halal lawan sidin, aku pernah mengganggu bini sidin. Aku minta halal pernah aku menggoda merayu anak sidin. Sidin ada sarik juga. Aku kira-kira kayak itu pendapat kita nih. Nah, kita wajib minta halal. Wajib minta halal. Jika Anda merasa aman dari fitnah
dan timbulnya fitnah, tetapi yang demikian sangat langka, jarang terjadi. Maka Anda harus minta kehalalan dosa Anda itu. Kalau kita ini minta halal tuh kita lapang. Ada baganangan lagi. Kalau kita minta halal lawan orang itu, dihalalkannya lapang kita. Kalau kita minta halal, khawatir nah kalau sidin marah, kalau sidin apa, lawan Allah aja kembali. Maka itu caranya. Tapi kita kada kawal lapang hati. Kayak di akhirat cukupkah kita membayari amal-amal ini, cukupkah? Nah itu masih kada beres. Masih kita dalam keadaan kada kepastian. Kalau kita minta halal, dihalalkan itu sudah habis. Dosa yang bersangkut paut dengan persoalan agama. Umpamanya Anda mengkafirkan orang lain. Mengkafirkan orang lain. Ini pasti ada antara dua yang kafir. Wah, si anu itu Yahudi umpamanya. Antara dua, bila kada inya Yahudi atau kita yang jadi Yahudi. Oh, ini tuh sesat, belajar nang sesat, atau menuduh orang melakukan bid'ah i'tikadiyah, bid'ah i'tikad, atau menuduh orang lain sesat. Dosa semacam ini paling sulit tobatnya. Dalam hal ini Anda harus mendustakan diri Anda sendiri di hadapan orang yang Anda kafirkan, atau Anda anggap melakukan bid'ah atau sesat itu yang pertama. Kita kumpul orang-orang nang dimana kita pernah menyampaikan bahwa fulan sesat, kita kumpulkan orangnya. Hanya di situ kita mencabut perkataan kita. Nah, dulu pernah kan aku menyampaikan di hadapan ikam bahwa si fulan itu sesat. Sekarang ku cabut, itu kada benar. Nah itu maka. Anda harus pula minta halal, meminta maaf atas kesalahan Anda. Nang kalima nih. Nang keempat, mendustakan diri di hadapan orang-orang tadi. Nang kelima, minta halal kepada bersangkutan jika mungkin itu. Kalau tidak mungkin, maka Anda harus merendahkan diri kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan menyesal benar-benar terhadap kesalahan Anda, memohon semoga Allah Ta'ala berkenan menjadikan ridha orang yang berhak. Pindik kata, mana yang mungkin Anda lakukan, yaitu membuat seteru musuh Anda ridha, harus Anda lakukan. Jadi kita mesti berbaik-baik lawan orang yang pernah kita aniaya tuh. Kita pernah menyambati sidin, nak minta halal kedua ini. Kalau punya sidin marah, menimbulkan fitnah. Nah, jadi kita kayak apa cara dicari supaya sidin itu senang, berbuat baik kita kepada orang itu. Yang kita kada usah memberi, kita beri misalnya. Nah, bagi sidin yang baik benar baik ini kada tahu urusannya. Kita baik, kita harus dalam selama hidup dalam dunia nih, supaya di akhirat kayaknya sidin bisa maafkan, menghalalkan itu. Dan mana yang tidak mungkin Anda kerjakan, Anda harus merendah diri memohon kepada Allah Ta'ala dan bersedekah. Sedekah dengan atas nama orang yang kita zalim, baik harta, pribadi, sebagainya tadi.
semoga Allah berkenan membuat orang yang berhak itu ridha kepada Anda. Semua terserah Allah, terserah kepada Allah nanti di akhirat. Tetapi yang kita harapkan dari Allah dengan anugerahnya yang menyeluruh kepada semua makhluknya ialah bahwa manakala Allah mengetahui hati hamba itu sungguh-sungguh bertobat, tentu dia akan meridhakan orang yang berhak dari gudang perbendaharaan anugerahnya. Hukum dunia yang berpautan dengan masalah ini tidak ada. Ini semua harus Anda ketahui betul. Urusan akhirat. Kalau orangnya mati, sedangkan kita pernah menganiaya orang itu, kita kadang-kadang minta ampun ahli warisnya. Kalau harta bisa. Nah, didatangi, aku dahulu pernah mencuntan harta Abah Hikam. Itu ahli waris didatangi. Kalau kita pernah mengzalim harta orang, orangnya sudah mati, ahli warisnya ada, kita kepada ahli waris. Tapi kalau urusan ghibah, fitnah, selain daripada harta, ada kau mendatangi ahli waris. Nah, aku minta maaf lah, kalau aku pernah nyambati Abah Hikam, kada kawan itu. Kada kawan. Urusan pribadi kada ada waris bewaris. Urusannya kada ada warisannya. Nah, ada waris urusan harta. Kalau urusan ini memfitnah, menggibah, menganiaya jasmaninya, itu kan ada warisan. Minta maaf lah, nah, kau pernah menampilkan Abah Hikam dulu, ada kawan itu. Apabila Anda telah melaksanakan apa yang aku terangkan dan telah membersihkan hati dari memilih semisal dosa yang pernah Anda perbuat di kemudian hari, berarti Anda sudah lepas, bebas dari segala dosa. Nah, kalau sudah kita mampu melaksanakan apa yang beliau jelaskan tadi, kita terbebas, lepas daripada dosa-dosa itu. Jadi rukun tobat, syarat tobat yang 3 itu mutlak pasti ada di seluruh dosa. Menyesal, berhenti, kada mau ulang lagi niat. Nah, itu pasti ada semua dosa nang mana aja kita hendak tobat pasti ada. Nah, ada tambahan nangka 4, nangka 5, tergantung dosa-dosa yang lain-lainnya itu apa. Misalnya harta nangka 4, nangka 5, nangka ini. Nah, menggibah nangka 4 ke 5, nang 3 pertama itu pasti ada. Kalau Anda sudah berhasil membersihkan hati, sudah tobat, sudah menyesal, berhenti, ada mengulang, sudah, tetapi belum berhasil mengqadha kewajiban-kewajiban yang terlewat dan belum berhasil membuat riba seteru atau musuh Anda, maka tuntutan hak Adam, hak sesama manusia tetap akan Anda hadapi. Namun semua dosa Anda diampuni Allah insya Allah. Nah, kita ini pernah mengambil harta orang, sudah kita tobat, tenang, menyesal, berhenti, tidak mau ulang itu sudah. Tapi minta halalnya itu mengembalikannya kita kada. Nah, lawan Allah kita sudah selesai urusan, tinggal kepada manusia aja lagi. Kita kada sembahyang sekian tahun, kita tobat menyesal apa kepada Allah perbuatan itu. Nah, dosa kita meninggalkan sembahyang itu sudah habis, diampuni Allah. Masalah ini belum bayar hutang itu lain lagi, kita dihitung bahasa. Bab ini panjang sekali pembahasannya, maka tidak dapat dimuat seluruhnya dalam kitab yang ringkas ini. Bagi yang ingin mendalami tentang persoalan ini, dipersilahkan melihat kitab Ihya Ulumuddin bab Tobat, kitab Al-Qurbah Ilallah, kitab Al-Inayatul Quswa. Dalam kitab-kitab tersebut Anda bakal menemukan faidah-faidah yang banyak
dan penjelasan yang luas. Sedangkan yang aku tuturkan dalam kitab ini hanyalah pokok-pokoknya yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap orang Islam. Wabillahi taufik. Nah, pasal la hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddim wa antal mu'akhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.